Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah atau dosen dari Bidang Hormat kalau saat kita alhamdulillah ya benar. Ibu-ibu guru, bapak guru anu sami-sami dosen dari Bidang Hormat. Bapak Babinsa, Bapak Babinmas desa Sandi, Ledar SPN di Sandi Biru anu sami-sami dosen. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang tina dapat biasa bersilaturahmi dengan Bapak Babin Kamtimas, Bapak Babin Bisa Desa Sandi anu mana tina algerak ayah sabaraha rofial anu priyo ini dugikeun ka urang kali sareng Bapak Baru Pak Bapak anu ngajak-ngajak ka urang sadayana sok sanaos urang di bade di emeng-emeng artos bade di emeng-emeng mamun saurna nya ulah kersanya Ya. adek ulah ngapungin da teu aya teu aya salarosna mapung urang perjogi waspada termasuk abdi panginten ka ibu guru sadayana terutama urang upami aya kinten-kinten jalmi anu mencurigakan boh tukang dagang boh naon engah belusur ibu iya jalmi-jalmi anu mencurigakan jadinya da panginten ibu bapak guru masuk terus ka tukang dagang yang api dagang ge tangtos nate arapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi gini, adik-adik biar semangat ya, biar semangat. Jangan tegak. Kita di sini sifatnya sharing aja. Jangan tegak, jangan takut. Nanti biar sedikit pembinaannya biar masuk. Kalau Pak Danang bilang selamat pagi, adik-adik jawabnya seperti ini. Pagi, luar biasa. Pagi, 3 kali, luar biasa. Tangannya kepalkan ke atas, habis itu tepuk kan? Oke, paham? Nah, siapa nih? Selamat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah, adik-adik masih semangat ya. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sandi, yang terhormat Ibu Kepala berikut stafnya SDN 3 Sandi, syukur alhamdulillah. Dan paling utama dan yang pertama, ayolah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita masih bisa melaksanakan kegiatan belajar ataupun bersilaturahmi ya. Bersilaturahmi kami dari Pemdes Sandi 3 pilar, baik Bapak Kepala Desa, Pak Babinsa, saya sendiri Babin Kamtibmas, berita ataupun isu mengenai penculikan. Jadi gini adik-adik, kami dari Pemdes Sandi mengharapkan menghimbau jangan terlalu panik berlebihan. Jadi jangan terlalu takut tekenging sieun ya, Ya, jadi jangan terlalu takut ya berlebihan. Kita anggap biasa aja. Itu apakah hoax ataupun kegiatan belajar mengajar. Datang tepat pada waktunya, berangkat dari rumah, kalaupun tidak diantri, dijajabkan ke sepuh mah, adik-adik bisa bersama temannya ya, yang dekat, yang temannya yang kira-kira dekat, minimal berdua ataupun bertiga, berangkat dari rumah. Begitu juga setelah selesai ataupun pada saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar, adik-adik kalau misalkan mau jajan kan, kalau misalkan ada pedagang yang sudah bisa dikenal dan setiap hari berdagang di lingkungan SD 3, itu kan pasti ini mang itu ataupun siapa namanya kan udah kenal ya, nggak jadi masalah. Kalaupun misalkan mendapati ataupun melihat
ada orang asing dalam arti yang gak dikenal, yang mencurigakan gerak-geriknya, misalkan ini orang asing, adik-adik bisa laporan kepada siapa? Yang pertama kepada Bapak Ibu Guru dulu, ya. Nanti bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu Guru, ditegur, disapa, Mang, di Manten, misalkan dari mana Mang, mau apa tujuannya? Mau berjualan Pak? Oke silakan, mau berjualan, tapi tetap dalam pantauan Bapak Ibu Guru, ya. Terus selanjutnya setelah selesai kegiatan belajar, adik-adik kan tentunya pulang ya, pulang ke rumah. Pada saat pulang ke rumah seperti halnya tadi, berangkatnya berdua, kalaupun pulang juga bisa bertiga, berempat. Jadi adik-adik diusahakan saat ini ya pulang ke rumah jangan sendirian, paham nggak? Ada yang pulang sendirian ada nggak? Ada? Jauh nggak rumahnya? Dekat rumahnya. Nah untuk saat ini alangkah baiknya adik-adik, kalaupun tidak dijemput sama orang tua dengan kesibukannya orang tua di rumah, dengan pekerjaannya, adik-adik bisa mengantisipasinya dengan apa? Sama temannya, aku ikut sama kamu pulangnya ya, misalkan ikut yang dekat, nanti bisa saling mengantarkan. Pulang ke rumah ya pulang, paham nggak? Seperti apa Pak Danang? Pulang ke rumah ya selesai kegiatan belajar mengajar, pulang ke rumah ya pulang. Jadi jangan main dulu, pulang ke rumah, di rumah ada siapa, ada orang tua ataupun ada kakak, sampaikan, alhamdulillah saya sudah sampai nih di rumah. Pada saat mau main, izin kembali. Kak, teteh, bu, ayah, abdi mah bade amang ke bagedinya misalkan. Terus mainnya juga jangan terlalu jauh, paham nggak? Setiap keluar rumah harus izin kepada orang tua ataupun kakak lah, ataupun teteh. Jangan sampai si adek kemana, si teteh kemana? Oh amang kembali gitu, dipilari kan itu, dicari di sana nggak ada. Ternyata kan tadinya kan nggak izin, ternyata ada di uaknya, ada di mamangnya. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau mencikapi saat ini tadi berangkat dan pulang bersama-sama, jangan ada istilahnya pulang sendirian. Terus untuk yang cewek, yang istri siswi, hindari dulu pakai perhiasan yang mewah-mewah. Jadi kalau yang pakai perhiasan itu nggak usah pakai dulu. Terus selanjutnya kalau ada orang asing seperti apa Pak Danang? Nih deh, sini mau apa? Ini ada permen, ini ada uang, tapi ikut dulu. Ngirim ke Mang, ngirim ke Bapak. Tindakan adik-adik seperti apa? Kalau mencikapi ada orang yang seperti itu, ada yang tahu nggak kira-kira? Yang kelas 6, coba. Kalau ada orang asing yang seperti itu, mau ngasih uang dengan alasan tertentu, mau ngajak misalkan ke salah satu tempat, sikapannya seperti apa? Ada yang paham nggak? Penolakannya seperti bagaimana? Coba. Ada yang kelas 6, kelas 5, silakan. Mungkin malu ya. Jadi silakan ditolak ya, ditolak. Kalau misalkan itu tidak kenal, mengiming-imingi memberikan sesuatu, baik itu barang, uang, adik-adik berani untuk menolak. Mang abi mantap. Nah, makanya kalau misalkan adik-adik itu pulangnya itu secara bergerombol, kecil kemungkinan kegiatan ataupun tidak ada kesempatan yang melakukan tindakan kejahatan. Baik diduga itu misalkan mau melaksanakan penculikan ataupun tindakan-tindakan yang asusila ataupun pelanggaran hukum, itu akan kecil kemungkinan ya ditolak. Kalau misalkan sampai, maaf, amit-amit, misalkan sampai terjadi dalam arti dipaksa, ditarik, ayo, tindakannya seperti apa jadi? Perlawanannya seperti apa? Lari, minta tolong, kumaha teriak namanya, gitu, silakan, bebas. Tolong, kang. Jadi harus berteri. Nah, oke, ya gitu. Jadi kalau misalkan ada beberapa benar-benar misalkan terjadi, misalkan ada pemaksaan ataupun ditarik dengan paksa ataupun mau apa namanya itu digendong. Nah, adik-adik, langkah pertamanya berteri. Nah, sebelum nanti stop gitu kan, berteriak aja. Pokoknya berontak teriak. Tapi insya Allah lah ya, insya Allah di Sandi, insya Allah kondusif, tidak ada hal-hal yang kita inginkan ya, semuanya dalam keadaan aman kondusif. Karena apa? Karena saya sendiri pun melaksanakan patroli secara berskala, berkontinu, walaupun patroli tidak istilahnya kelihatan secara langsung oleh adik-adik,
Walaupun adik-adik pada saat melaksanakan kegiatan belajar, kami dari Pemdes, baik dari Babinsa, Pak Kades, dan Babin Kamtimas melaksanakan patroli ke wilayah seluruh wilayah Desa Sandi, ya, untuk menjaga Kamtipmas tetap terjaga ataupun tetap tercipta. Satu lagi atensinya, itu tadi masalah antisipasi masalah sulit. Yang pertama, tidak usah mensikapi dengan ketakutan hal yang berlebihan, tidak usah takut ya, terlalu takut yang berlebihan. Yang kedua, langkah-langkahnya antisipasinya seperti apa pada saat berangkat sekolah, pulangnya seperti apa tadi sudah disampaikan. Bergerombol aja, jangan sendirian ya. Kalau pulang sekolah, pulang harus bagaimana? Ya benar-benar pulang. Kalau main harus izin dulu kepada orang tua. Pada saat melaksanakan jajan juga, kalau misalkan kedapatan orang-orang yang asing, orang-orang yang dicurigai, yang tadinya tidak berjualan misalkan, oh ternyata ini berjualan, mohon maaf, bukan istilahnya kita suudon, bukan. Ya tetap kita harus antisipasi. Ya silakan bisa lapor kepada Bapak Ibu guru. Lapor dulu. Langkah pertama seperti itu. Bapak Ibu, punten, ya nembe ninggal ya jalan teh asa asik. Nah gitu, nggak jadi masalah. Kita antisipasi. Nah, satu lagi atensinya masalah yang sedang tren juga, yang lagi viral juga, masalah makanan apa? Ciki kembul. Adik-adik, saya sampaikan di sini, mohon maaf, walaupun di Sanding ya alhamdulillah tidak ada kedapatan ciki kembul ya, yang berjualan ciki kembul. Ada yang udah paham, udah tahu, udah melihat, udah pernah merasakan, udah pernah mengkonsumsi ciki kembul seperti udah. Alhamdulillah, udah paham, berarti udah tahu ya. Nah, adik-adik, hai, saya perhatikan dulu di sini. Ada yang berbicara, perhatikan dulu sebentar. Antisipasinya demi kesehatan adik-adik, karena adik-adik masih anak-anak. Masa depan masih panjang, generasi penerus bangsa. Alangkah baiknya kita menjaga kesehatan sejak dini ya. Tadi ciki kembul seperti apa? Kalau misalnya sudah tahu, sudah paham, dan sudah pernah melihat, untuk saat ini tolong dihindari dulu mengkonsumsi ciki kembul. Kenapa Pak Danang? Di sana notabene ciki kembul sampai kembul ataupun mengeluarkan asap itu karena dituangkan, disiram cairan nitrogen yang terlalu dingin ya. Gelas saja yang kosong kalau disiram cairan nitrogen yang terlalu dingin bisa pecah, apalagi lambung ya. Itu banyak itu misalnya efek dari konsumsinya ciki kembul. Terlalu dingin, tenggorokannya nanti bisa sakit ya, bisa radang, dan di sana yang terutama itu yang ditakutkan itu lambung. Kalau sudah lambungnya kena, ya udah, awal mula penyakit itu dari pencernaan dulu, nanti bisa mengakibatkan penyakit yang lain. Kalau misalkan makanya adik-adik silakan dijaga kesehatannya ya. Saya kepada diri sendiri untuk sementara saat ini hindari dulu ciki kembul. Walaupun di Sanding tidak ada, alhamdulillah adik-adik kan bisa nanti tamasya, piknik, ikut kepada orang tua. Kalau mendapati kayak gitu ciki kembul, udahlah hindari dulu. Oke? Sepakat ya? Sepakat. Terima kasih. Sebelum diakhiri, ada yang bertanya? Kelas 6, ada yang bertanya? Barangkali ibu guru, bapak. Oh siap, ibu kepala, silakan. Jadi supaya nanti yang masuk itu terinfeksi, misalnya ini orang Sandi, ini yang di luar Sandi, terus apa tujuannya? Mungkin itu yang perlu kemudian yang dikenal itu mungkin 1-2. Kalau kemarin kan yang mencegah anak itu mungkin di luar. Jadi usulan saya untuk sekarang mungkin kalau memungkinkan itu ada pemeriksaan